Sindikat hukum di kasus Joko Chandra. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Pak Barita. Ini kan nanti akan ada ekspos nih Pak di Kejaksaan ya. Dan harapannya dari ekspos itu bisa melihat secara utuh gambaran kasusnya, begitu ya Pak? Tapi, iya, betul. Nah, tentu itu yang diharapkan oleh publik. Tapi karena kita bicara soal dugaan sindikat hukum yang tadi yang ini juga dilontarkan oleh Pak Barita, ini kan sebetulnya ada kekhawatiran bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan itu hanya mencoba untuk mencari jawaban logis yang pada akhirnya karena misalkan dalam kasus ini Jaksa Pinangki tidak mungkin untuk dalam tanda kutip dilindungi gitu, maka mungkin hanya Jaksa Pinangki yang pada akhirnya dalam tanda kutip lagi yang dijadikan korban. Kan itu yang menjadi pemikiran liar di masyarakat saat ini. Nah, ini bagaimana caranya dalam kasus ini misalkan kejaksaan menjawab dugaan publik bahwa ini seperti yang kita harapkan bersama, bahwa ini akan betul-betul transparan dan objektif. Iya Pak Rudi, itu benar sekali. Justru itu makanya sejak awal Komisi Kejaksaan memiliki kepedulian dan yang tinggi, termasuk rencana kami pada awalnya untuk meminta keterangan dari Oknum Jaksa P. Itu di awal sekali. Dan itu ditolak ya? Dan itu ditolak? Ya, untuk membantu agar publik bisa meyakini prosesnya. Itu satu. Yang kedua kemudian publik kan mengharapkan ada keterlibatan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah koordinasi atau supervisi untuk mengawal proses ini. Saya kira dua bagian itu yang kemudian berlanjut dengan proses yang sekarang sudah berjalan dan akan ada nanti ekspos penanganan kasus ini di penyidikan jam 9. Nah itu juga saya kira kita bisa memberikan pandangan dan komentar dan secara objektif ya karena penyidik yang menguasai semua bukti-bukti hukum pendukung ini untuk melihat apakah memang persoalan hukumnya ada di Oknum Jaksa P saja atau ada keterlibatan yang lain. Saya kira fakta-fakta dan bukti hukum itu tidak bisa ditutupi, itu akan menjadi satu mata rantai yang utuh. Sebab ketika itu terputus misalnya kalau dugaan publik itu hanya kemungkinan Oknum Jaksa P saja. Nah, itu pandangan-pandangan itulah yang harus dijawab melalui proses penyidikan yang transparan dan akuntabel tadi. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan dengan proses yang sekarang akan berjalan dalam bentuk ekspos itu. Nah, disitulah kita akan memastikan apakah dugaan atau yang berkembang di publik ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengusut tuntas, termasuk membongkar baik oknum penegak hukum lain ataupun berkaitan dengan mafia atau sindikat hukum itu, Pak Rudi. Jadi ini yang kita harus juga memberikan kesempatan agar berjalan proses itu. Kami ada di sana untuk memastikan apa yang menjadi harapan publik dalam kasus ini dapat dilaksanakan sehingga hasil dari proses penegakan hukum yang berjalan tidak dilihat hanya seperti tadi ya dugaan melegitimasi atau mencari pembenaran. Kita butuh penegakan hukum yang adil, yang benar melalui penyidikan yang berjalan secara transparan dan dapat dipercaya. Begitu Pak Rudi. Ketika di awal Komisi Kejaksaan ingin meminta keterangan kepada Jaksa Pinangki, kemudian ada surat dari Kejaksaan yang menolak hal itu. Koreksi kalau saya salah, Pak Barita. Iya, pada awalnya. Ya. Ketika pada awal itu terus kemudian ada penolakan dari Kejaksaan, apa yang ada di benak Pak Barita dan Komisi Kejaksaan pada saat itu? Ya, pada waktu itu disampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dalam hal ini Jamwas. Nah itulah dasarnya kami meminta supaya disampaikan laporan hasil pemeriksaan. Dan laporan hasil pemeriksaan itu sudah disampaikan pada waktu itu walaupun memang agak lambat, tetapi pada akhirnya ada di kami. Nah itulah sebabnya kemudian kita mendorong agar kepercayaan publik tinggi, transparansi penanganan kasus ini. Dan tahapan yang ada sekarang kita lihat ya adanya keterlibatan KPK, apakah koordinasi supervisi, kemudian rencana
pembentukan perpresnya, lalu didorong juga oleh proses ekspos sekarang, saya kira memang ada perubahan yang cukup baik ya untuk melihat dinamika yang berkembang di masyarakat ini, Pak Rudi. Dorongan media dan pandangan-pandangan yang menginginkan transparansi penanganan ini, saya kira ada hal yang positif yang bisa kita lihat. Tapi tentunya tidak hanya berhenti di proses ini, tapi yang jauh lebih penting adalah apakah harapan publik terhadap hasilnya, terhadap penyidikan kasus ini tuntas, termasuk kepada pihak-pihak lain yang diduga oleh publik itu, itulah yang bisa menentukan hasilnya bisa dipercaya sehingga public trust, marwah institusi kejaksaan tetap bisa terjaga di mata publik. Pak Barita, Pak Barita, dari hasil pemeriksaan Jamwas yang juga diserahkan ke Komjak, apakah terindikasi Jaksa Pinangki tidak kerja sendiri di kejaksaan? Oh iya, makanya kan ada penetapan tersangka di luar oknum Jaksa P, ada JC kan, kemudian ada AI. Ini kan yang sekarang sedang berjalan. Artinya di internal kejaksaan, Pak Barita? Ya, sampai sekarang kan itu belum ada karena status hukum kan kalau yang ditangani kejaksaan baru 3 itu. Kalau penasihat hukum kan sudah di Polri. Nah, inilah yang kita akan lihat dalam penanganan kasus ini melalui ekspos ini, Pak Rudi. Baik. Sebab kita kan tidak bisa menerima data penyidikan yang sifatnya rahasia ini di luar forum itu. Nah, jadi dengan adanya ekspos ini kita nanti akan melihat bagaimana proses penyidikan yang berjalan termasuk bukti-bukti pihak-pihak lain sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Yang penting adalah ini diusut tuntas sesuai ketentuan hukum dan hasilnya bisa dipercaya oleh publik. Nah, begitu Pak Rudi. Boleh nggak kalau saya katakan apa yang akan dilakukan sama kejaksaan saat ini itu akan menentukan public trust, artinya objektivitas, transparansi kejaksaan itu akan menjadi ujian sebetulnya. Oh iya, inilah pertaruhan kredibilitas institusi. Betul sekali Pak Rudi. Inilah pertaruhan kredibilitas institusi. Semoga kita bisa meyakini bahwa kejaksaan dibutuhkan karena dia adalah instrumen negara hukum. Tentunya harus diisi oleh mereka-mereka yang punya integritas, punya dedikasi yang baik sehingga penegakan hukum kita bisa berjalan dan dipercaya oleh publik. Begitu Pak Rudi, terima kasih. Baik, Pak Barita, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini.